Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan metode riset ekspor impor kopi Robusta. Untuk anggota kelompok sendiri terdiri dari saya sendiri, Kade Ardika Prianta, Bintang Alia, dan Wulan Mega Lestari. Untuk slide selanjutnya di sini ada tabel of context, yaitu ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Untuk yang pertama itu metode riset, yang kedua produk, yang ketiga negara tujuan. Untuk materi yang pertama itu metode riset. Metode riset menurut Sugiono 2012 ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Di sini ada 3 metode riset. Riset yang pertama ada riset pasar. Riset pasar sendiri melibatkan analisis seluruh terhadap pasar potensi di negara tujuan ekspor. Hal ini melibatkan penelitian preferensi konsumen, tren penjualan, harga pasar, pangsa pasar, dan pesaing domestik. Riset pasar dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia setiap laporan industri. Riset pemasaran dan statistik pemerintah. Riset pasar mungkin juga melibatkan pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus. Nah, untuk selanjutnya di sini ada riset kompetitif. Riset kompetitif melibatkan analisis kekuatan dan kelemahan pesaing di negara pengekspor. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Riset kompetitif mungkin melibatkan dan mempelajari strategi pemasaran pesaing, kualitas produk, harga distribusi, dan juga branding. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kompetitor melalui jejaring sosial, website, atau melalui komunikasi langsung dengan kompetitor. Yang ketiga dari riset budaya dan hukum. Metode ini melibatkan pemahaman budaya, norma, dan hukum negara pengekspor. Hal ini penting untuk memastikan produk ekspor memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen lokal serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Studi budaya dan hukum mungkin melibatkan studi tentang bahasa, tradisi, adat istiadat, keyakinan agama, norma bisnis, dan juga peraturan bisnis. Untuk yang selanjutnya di sini ada alasan mengapa kita menggunakan metode riset ini, yaitu untuk memastikan bahwa ekspor dilakukan dengan pendekatan yang terinformasi dan strategis dengan riset yang baik. Risiko kegagalan yang ketidakefektifan dapat dikurangi dan peluang pasar yang lebih baik dapat diidentifikasi. Untuk yang selanjutnya di sini ada produk akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bintang Alia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu produk. Produk yang akan kami ekspor adalah kopi. Kopi merupakan salah satu produk hortikultura tingkat pertanian yang berperan penting dalam meningkatkan ekspor non-migas di Indonesia. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari total produksi tersebut, sekitar 67% kopi diekspor dan 33% sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai negara penghasil kopi, ekspor kopi menjadi sasaran utama pemasaran produk kopi yang diproduksi di Indonesia, menurut AIQ tahun 2012. HS Kode.
HS Code atau Harmonic System Code adalah sistem kode yang digunakan secara internasional untuk mengklasifikasikan barang-barang yang akan diekspor. Terkait dengan produk yang akan diekspor, perlu dilakukan identifikasi kode HS yang sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Untuk HS kode produk yang kami gunakan untuk proses ekspor ke negara tujuan yaitu kopi Robusta berada pada letak HS kode di bab 9 subpos 0901.11.30. Selanjutnya, negara tujuan ekspor. Untuk negara tujuan ekspor kopi, kami memilih Amerika Serikat, Brazil, dan Australia. Yang pertama, Amerika Serikat. Untuk ekspor ke Amerika Serikat, menurut pendapatan per kapita tinggi, yaitu Amerika Serikat pendapatan rumah tangga per kapita mencapai angka tertinggi sebesar 39.167.000 US dollar pada tahun 2022 dan rekor terendah sebesar 9.024 US dollar pada tahun 1984. Negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi menandakan adanya daya beli yang baik. Pendapatan per kapita Amerika Serikat dalam penelitian ini adalah GDP per kapita dari negara pengimpor, yaitu Amerika Serikat dalam ribu dolar Amerika Serikat per tahun. Yang kedua, demografi dan geografi. Demografi. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia, terbesar ketiga berdasarkan jumlah penduduk dan salah satu negara paling multi-etnis dan multikultural di dunia. Jadwal karir dan kebiasaan makan yang berbeda akan mempengaruhi preferensi konsumen dibandingkan dengan jumlah konsumsi. Yang kedua, geografi. Letak geografi Amerika Serikat berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Sepanjang perbatasan utara dengan Kanada dan perbatasan selatan dengan Meksiko. Yang ketiga, pesaing di NTE. Pesaing di NTE atau Non-Tarif Barriers to Entry, yaitu pemahaman dan kepatuhan terhadap NTE ini penting untuk pesaing yang ingin sukses memasuki pasar kopi di Amerika. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, pemahaman yang baik terhadap regulasi dan standar industri, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar dan preferensi konsumen di Amerika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan Megalustari. Kepada Wulan dipersilakan. Untuk negara yang kedua yaitu Brazil, di mana pendapatan per kapita menengah ke bawah, sedangkan Brazil memiliki tingkat pendapatan yang bervariasi dengan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kota dan pedesaan. Adapun demografinya, di mana populasi besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, masyarakat Brazil terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan budaya yang kaya. Untuk geografinya, terletak di Amerika Selatan dengan iklim tropis di sebagian besar wilayah. Brazil memiliki ekosistem yang beragam, termasuk hujan Amazon. Brazil adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia dan memiliki kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan baik biji Arabica maupun Robusta. Preferensi kopi dapat bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan kota-kota cenderung memiliki akses lebih besar ke berbagai jenis kopi. Adapun negara yang selanjutnya yaitu pesaing di NTE. Pasar Brasil diperdagangkan secara luas dengan kelompok produsen internal dan impor yang kuat. Dalam menghadapi NTE di pasar kopi Brasil, pesaing asing mungkin perlu bekerja sama dengan pihak lokal, memahami regulasi yang berlaku, dan membangun strategi yang mempertimbangkan berbagai hambatan yang mungkin mereka hadapi. Untuk negara selanjutnya yaitu Australia, di mana pendapatan per kapitanya itu tinggi. Australia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang baik. Untuk demografi, di mana populasi yang relatif kecil dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, biasanya masyarakat Australia secara umum memiliki gaya hidup yang aktif dan kesehatan yang baik.
Sedangkan untuk geografinya, Australia terletak di benua Australia dan Oceania. Australia memiliki iklim yang bervariasi termasuk iklim gurun, subtropis, dan iklim sedang. Adapun pesaing di NTY, pemahaman mendalam terhadap hambatan-hambatan ini dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut akan menjadi kunci untuk berhasil memasuki pasar kopi Australia. Kerjasama dengan pihak lokal, pemahaman regulasi, dan penyesuaian strategis bisnis sesuai dengan tuntutan pasar lokal akan menjadi faktor kunci dalam mengatasi NTY. Adapun kesimpulannya, metode riset pasar ekspor kopi adalah langkah kunci dalam memahami peluang dan tantangan pasar di luar negeri, serta membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi ekspor yang efektif. Pada dasarnya, penetapan negara tujuan ekspor harus didasarkan pada analisis pasar potensial, termasuk pendapatan per kapita, demografi, geografi, dan pesaing di pasar. Dalam hal ini, Jepang, Brasil, dan Australia menawarkan peluang yang menarik dalam hal pendapatan per kapita, demografi, geografi, dan tingkat persaingan. Namun, keputusan akhir harus didasarkan pada strategi bisnis dan kesesuaian produk dengan pasar yang dituju. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin bila ada pertanyaan dari audiens, kami persilahkan. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, mungkin saya akhiri untuk presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.